Sebelum mulai videonya silakan klik subscribe dulu supaya saya lebih semangat lagi buat bikin konten dan videonya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan mentutorialkan cara membuka dan menambal ya ban depan Honda Beat yang ban depannya itu bekas tubeless ya. Jadi bannya ini bekas ban tubeless tapi dikasih ban dalam, jadi otomatis bagian samping-samping bannya itu menempel banget ke bagian pelek ya. Jadi eh, pada bagian samping-samping yang pelek itu terlihat susah ya, atau tidak bisa langsung kita cukit ya. Jadi kita perlu biasanya sih saya memakai presan atau alat pres ya, tapi ini saya cukup menggunakan dua cukit ya. Ini simak baik-baik caranya ya. Jadi saya menggunakan dua cukit, yang satu cukit untuk membuka atau meregangkan ya, yang bikin celah. Cukit yang satunya itu buat mendorong ban supaya tidak menempel pada bagian pelek. Nah, setelah terbuka sedikit kita tekan-tekan pakai tangan ya, kita tekan pakai tangan. Dan setelah terbuka lanjut kita ke bagian yang satunya. Prosesnya juga sama, satu cukit buat menahan atau mendorong ban supaya ada celah, cukit yang satunya buat mendorong supaya bannya itu tidak menempel ke bagian pelek ya. Nah, seperti yang kita lihat, yang satu saya tahan cukitnya, yang satu saya gerak-gerakin atau saya congkel-congkel ya. Nah, setelah sedikit terbuka, lanjut kita bagian bawahnya juga seperti itu ya, sampai terbuka atau tidak lengket lagi ke bagian pelek. Kemudian kita tekan-tekan atau kita tekan dengan menggunakan tangan juga bisa ya. Nah, setelah terbuka semuanya atau tidak lengket lagi ke pelek ya, baru kita bisa cukit. Jadi itu adalah salah satu masalah kalau misalkan kita tidak bisa tekniknya ya. Jadi bakal susah atau bakal keras buat mencukitnya ya. Nah, ini kalau misalkan peleknya sudah tidak menempel ke banyak, jadi pas pencukitan juga mudah ya. Ini saya pakai 3 cukitan, yang 2 buat menahan, yang satunya buat mencukit kembali ya. Ini juga masih susah karena posisi bannya sudah tidak lentur lagi, jadi juga agak jelek. Nah, tapi tetap aja sama aja, kalau misalkan 3 cukitan ini sudah terlepas, yang keempat atau seterusnya itu lumayan mudah ya. Jadi ini saya satu cukitan ditahan dan cukitan yang lainnya buat mencongkel atau membuka ya. Harus hati-hati jangan sampai peleknya pada lecet ya. Nah, ini yang seperti ini, yang satu buat menahan, yang satu buat membuka ya. Ya, kalau sudah terbuka seperti ini sudah lumayan mudah, jadi tidak seperti waktu awal atau waktu pertama ya. Oke, setelah terbuka lanjut kita pakai satu cukitan juga sudah terbuka ya. Inilah susahnya kalau kita membuka ban bekas tubeless yang dikasih ban dalam. Oke, lanjut setelah semuanya terbuka lanjut kita buka keseluruhan ban luarnya. Kemudian kita ambil ban dalamnya ya, kita tarik aja nggak apa-apa. Kemudian pada bagian doknya kita keluarkan dari lubang velg. Oke, setelah itu lanjut kita ke proses pemeriksaan atau pengecekan bagian yang bocor lewat media air ya. Oke, setelah airnya kita sediakan lanjut kita pompa dulu ban dalamnya supaya ada tekanan angin. Oke, setelah spanduk saya pasang,
Kemudian saya lanjut memompa bagian ban dalamnya ya. Nah, setelah dipompa lanjut kita melakukan pengecekan seluruh bagian, memutar ya sampai ada gelembung-gelembung yang menandakan kalau itu terjadi kebocoran. Memutar secara merata dan perlahan ya. Memutar, dan ternyata ada di sebelah sini yang bocornya ya, jadi bekas tambalan bocor lagi ya. Jadi sudah ditambal tapi pada bagian tengah tambalannya itu bocor kembali ya. Nanti kita tumpangin aja atau kita kasih karet tambal lagi pada bagian atasnya ya. Oke, setelah itu kita lepaskan lagi bannya, kita kempeskan lagi bannya ya. Setelah itu kita ambil alat presanya untuk membakar atau menambal bannya. Oke, jangan lupa pada bagian yang bocor tadi kita tandain pakai bekas pensil juga nggak apa-apa, atau pakai, biasanya pada pakai kayu atau apa aja yang tajam ya. Ya, sekarang proses menghaluskan atau menggosok bagian yang kasar supaya pada saat menempelkan karet tambal itu tidak menempel. Jadi pada saat proses pembakaran itu menempel atau matang dengan sempurna ya. Ini saya menyiapkan karet tambalnya, siapkan atau gunting sesuai dengan lubang yang bocor tadi. Oke, setelah itu lanjut kita tempelkan. Ini saya tidak memakai lem apapun ya, jadi cuma ada perekatnya sedikit pada bagian karetnya, kemudian saya pakai press, terus saya bakar dengan menggunakan spiritus ya. Oke, jangan lupa saya kasih kaleng bekas minuman ya, dan yang ada tambalannya itu menghadap ke bawah atau menghadap kaleng. Kemudian bagian atasnya saya ganjel pakai karet, kemudian alat presnya saya putar, saya kencangkan ya supaya dipres atau tertekan dengan bagus. Setelah itu bagian samping-sampingnya saya sangkutkan ke atas supaya tidak ikut terbakar. Oke, setelah itu pada bagian takarannya saya kasih spiritus ya. Ya, di sini menggunakan spiritus. Kalau yang lain biasanya ada yang menggunakan bensin, atau mungkin ada yang sekarang ada yang menggunakan gas juga ya. Ini proses pembakarannya saya skip ya. Jadi ini sudah masuk ke proses bakarannya sudah matang ya. Nanti kita lihat dulu pembakarannya sudah matang apa belum, dengan ciri kalau sudah matang tidak lengket di bagian kaleng ya. Kita lihat tambalannya tidak lengket ke bagian kaleng ya, jadi matang dengan sempurna. Oke, sudah matang dengan sempurna, sudah bagus ya. Lanjut kita ke proses kita cek ulang ya. Jadi setelah kita tambal, kemudian kalau saya ini saya cek ulang lagi dengan menggunakan air tambalan yang tadi. Jadi biar saya yakin kalau tambalannya benar-benar merekat dengan sempurna atau matang dengan sempurna ya. Oke, setelah kita cek terus tidak ada kebocoran, lanjut ke proses pemasangan ban dalam ya. Ini saya pada saat proses pemasangan itu saya masukkan dulu ke bagian
dopnya atau bagian spentilnya ya. Kemudian saya paskan dulu bagian ventilnya supaya tidak geser-geser ya. Nah, setelah itu saya masukkan mur 12 nya. Nah, kemudian saya masukkan keseluruhan ban dalamnya ke dalam ban luar ya. Oke, perlahan-lahan sedikit-sedikit. Nah, setelah seluruhnya masuk, lanjut saya tekan dulu supaya agak masuk aja sedikit ya. Jadi supaya ada bagian ban luar yang masuk dulu, kemudian lanjut saya pakai cukitan ya. Ingat, sambil kita tekan-tekan sambil kita cukit juga. Jadi karena bannya bekas ban tubeless itu biasanya susah, tapi keras pada saat pencukitan atau memasukkan lagi. Jadi tekniknya itu dicukit satu kali dan kita putar lalu kita tekan-tekan bagian atasnya. Nah, kita cukit kemudian kita tekan-tekan lagi bagian atasnya supaya apa? Supaya bannya tidak menempel ke samping-samping pelek ya. Hati-hati juga pada saat pencukitan, jangan sampai kena ban dalam nanti bisa bocor lagi ya. Nah, seperti itu aja terus berulang-ulang. Ketika kita cukit terus kita tekan-tekan bagian atasnya seperti itu ya. Ini kita cukit. Nah, ini kita harus hati-hati jangan sampai kena ban dalamnya ya. Nah, ini kita cukit kemudian kita atasnya kita tekan-tekan lagi. Nah, ini kita cukit atasnya kita tekan-tekan lagi ya, seperti itu terus berulang. Kalau misalkan kita paksakan langsung mencukit tapi kita tidak tekan-tekan, biasanya proses pencukitannya itu susah, keras, jadi memerlukan tenaga yang lebih banyak. Oke, setelah dirasa masuk semua, lanjut kita ke proses mompa ya. Kita pasang dulu bagian spentilnya. Setelah terpasang lanjut kita pompa, dan sudah bagus ya, sudah beres proses menambal dan mencukil tadi ya.